أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة سمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita oleh Allah dikumpulkan di dalam majelis yang mulia ini. Kita bisa berkumpul menuntut ilmu di dalam waktu-waktu terbaik. Saat ini kita sedang berada di 10 hari terbaik sepanjang tahun. Jadi ada 10 hari yang dimana kita beramal di 10 hari tersebut itu amal soleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Ini sekarang kita sudah masuki tanggal malam 5 Dzulhijjah. Sudah separuh waktu. Jadi ada 10 hari yang kita beramal di dalamnya, itu pahalanya spesial. Jadi pahalanya sangat pol, bahkan tidak bisa dibandingi dengan jihad fisabilillah. Makanya sahabat bertanya, walal jihad, apakah jihad juga tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah? Nabi mengatakan tidak. Walal jihad, kecuali yang dia keluar dengan seluruh jiwanya dan seluruh tenaganya, dia keluar, walam yarji bisyai', dia tidak kembali. Jadi hartanya semuanya keluar, jiwanya keluar, dan dalam jihadnya dia mati syahid. Itu baru bisa menandingi. Jadi amal soleh yang kita lakukan di 10 hari ini itu termasuk spesial. Makanya jangan kita lewatkan. Masih ada 5 hari lagi untuk kita maksimalkan. Jangan kita menganggap hari yang berlalu sampai hari kurban ini seperti halnya hari-hari biasa. Kita isi dengan pahala amal soleh yang maksimal. Bisa kita isi dengan puasa kalau mampu. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa terus, itu juga lebih baik. Pol tanggal 9 tok, itu juga baik kalau mampu. Terus selama banyak yang bisa kita isi dalam waktu-waktu ini, memperbanyak tahmid, tahlil, takbir, takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau yang dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahim. Itu termasuk zikir yang paling afdal yang kita lakukan di 10 hari ini. Ini tanggal 1 sampai 9 ini termasuk zikir mutlak, takbir mutlak. Bisa kita lakukan kapan saja. Sambil kita jalan ke pasar, kita takbiran boleh. Kalau dulu dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas, ketika beliau ke pasar, ini takbiran, kemudian manusia ikut takbir. Jadi pasar ramai dengan orang takbiran. Dan ini kita tidak jumpai di masa-masa sekarang ini. Kalau mungkin kita ngomong keutamaan 10 hari 10 malam akhir bulan Ramadan, banyak orang yang tahu, tapi jarang orang yang tahu keutamaan 10 hari 10 awal Dzulhijjah ini. Makanya jangan kita lewatkan kesempatan emas ini. Kita perbanyak itu, banyak baca Quran kalau mampu, puasa, kemudian takbiran tadi, dan juga doa yang paling utama misalnya
termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga kita isi selama 10 sisa terwaktu yang ada. Kalau misalnya kemarin 1 sampai 5 banyak terlewat misalnya. Ini sisanya kita isi dengan maksimal agar kita betul-betul menghidupkan 10 hari awal Dzulhijjah ini dengan maksimal. Paham ya? Ini yang banyak orang tidak tahu fadilah ini. Kalau mungkin ya kita ngomong Arab Saudi sana betul-betul 10 hari ini orang rame ibadah. Kalau Indonesia itu kayak biasa berlaku dan begitu saja. Makanya jangan kita lewatkan kesempatan emas ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita tentang Kitabur Riqaq, yaitu kitab pelembut hati, sebuah dalam hadis Sahih Bukhari, yaitu kitab yang ke-81 dari 97 kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kita sudah sampai pada bab ke-7. Bab ke-7 yaitu babu ma yuhdharu min zahrati dunya wa tanafusi fiha. Bab mewaspadai dari kehidupan dunia dan berlomba-lomba di dalam meraih kehidupan dunia. Ini juga harus termasuk bab yang penting juga. Jadi kita belajar tentang Kitabur Riqaq ini tujuannya agar betul-betul kita bisa mensikapi dunia ini sebagaimana mestinya. Kita bisa meletakkan dunia ini di tangan kita, hati kita tertaut untuk akhirat. Kita orientasinya adalah akhirat, sedangkan kita meletakkan dunia di tangan kita. Jangan kita masukkan dunia di dalam hati kita. Karena kalau sudah dunia masuk ke dalam hati, maka dia akan cinta dengan dunia berlebihan. Makanya termasuk salah satu pengingat agar kita tidak lalai di dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan kita mengingat bahwa hakikatnya kita hidup di dunia ini hanya sementara dan bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Dan Imam Bukhari berkata di dalam hadis ke-6425, hadatsana Ismail bin Abdullah qala hadatsani Ismail bin Ibrahim bin Uqbah an Musa bin Uqbah qala Ibnu Syihabin hadatsani Urwah bin Zubair annal Miswar bin Makhramah iku akhbarahu anna Amr bin Auf wa huwa halifu li Bani Amir bin Lu'ay. Amr bin Auf itu karena syahida Badran. Amr bin Auf itu termasuk veteran perang Badar. Jadi Amr bin Auf beliau ikut Nabi di dalam perang Badar tahun kedua Hijriah. Akhbarahu, beliau mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin Jarrah ila Bahrain. Jadi suatu saat Amr bin Auf tadi cerita, beliau termasuk sahabat senior yang ikut perang Badar. Dia cerita bahwa suatu saat Nabi ngutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain. Negara Bahrain itu sekitar 1.300 kilo dari Madinah. Ya, sekarang kita tahu negara Bahrain ini. Ya'ti bijisyatiha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlal Bahrain. Jadi Rasulullah ngutus Abu Ubaidah bin Jarrah untuk ngambil jizyah atau pajak di Bahrain. Jadi Bahrain itu termasuk salah satu negara yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi hubungan negara Islam dengan negara non-muslim itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu hubungan peperangan seperti halnya orang Islam dengan orang-orang Quraisy. Mereka berperang, entah mulai dari perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Mereka betul-betul bermusuhan. Ada juga yang kedua itu hubungan perdamaian. Jadi ada gencatan senjata antara orang Islam dengan negara non-Islam. Ini seperti halnya terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah, yaitu selama 2 tahun tidak ada peperangan
kesepakatan. Dan ini yang dilakukan oleh mungkin negara-negara di dunia di bawah bimbingan PBB. Jadi ada perjanjian damai, nggak boleh ada pertumpahan darah, nggak boleh ada peperangan. Yang ketiga, yaitu ada jenis ketika sebuah negara, sebuah wilayah ditaklukkan oleh kaum muslimin dan mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, mereka harus membayar pajak sebagai bentuk ketundukan mereka. Dan ini seperti halnya Bahrain ini, Bahrain sudah ditundukkan oleh kaum muslimin, sehingga ketika mereka non muslim, mereka harus membayar pajak kepada pemerintah Islam. Dan Nabi ngutus Abu Ubaidah bin Jarrah untuk ngambil pajak itu. Setahun sekali dibayarkan. Konsekuensinya orang non muslim yang bayar pajak ini mendapatkan hak seperti halnya warga negara yang lain. Dia dilindungi, tidak boleh didolimi dan lain sebagainya. Tapi konsekuensinya dia setiap tahun harus membayar pajak. Nah, termasuk Bahrain ini negara kaya, jadi otomatis pajaknya juga gede. Abu Ubaidah bin Jarrah disuruh Nabi untuk ngambil harta yang banyak, dibawa ke Madinah. Dan Nabi dalam hubungan baik dengan Bahrain, wa amara alaihim al-Ala bin Hadrami. Nabi di Bahrain ini ngutus namanya Ala bin Hadrami sebagai gubernur Bahrain. Faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain fasami'at al-Ansari bikudumihi. Nah, ketika Abu Ubaidah balik ke Madinah bawa harta yang banyak tadi, lah orang-orang Ansor ini dengar, wah, ini sebentar lagi Abu Ubaidah bin Jarrah bawa pulang harta yang banyak. Otomatis biasanya harta kalau udah datang tuh dibagi-bagi, gitu. Nah, seneng nih orang-orang Ansor dengar. Kok ya delalah fawafathu salat subhi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Delalah Abu Ubaidah bin Jarrah itu datangnya pas salat subuh. Jadi Nabi dan para sahabatnya pada sholat subuh semuanya, Abu Ubaidah bin Jarrah datang bawa harta. Gelisah ini sahabat. Falamman sarafa ta'arradhu lahu. Maka ketika sholatnya sudah selesai, pada sahabat langsung madhep kepada Nabi. Langsung dengan mereka itu pengen cepat dibagi. Pada basama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Nabi melihat kelakuan para sahabat itu tersenyum. Dan Nabi enggak marah kepada mereka karena ini jarang para sahabat seperti itu. Mereka dengan keimanan, tapi yang namanya para sahabat itu rata-rata masih pada miskin, ngerti harta itu seneng gitu. Sholat itu orang langsung habis sholat biasanya zikir langsung cepet-cepet datang ke Nabi, pengen dan dibagi. Ini hari ini membuat Nabi itu senyum. Kelakuannya ya karena itu jarang seperti ini, jarang. Makanya Nabi tersenyum melihat kelakuan para sahabat seperti itu. Dan kita tahu para sahabat itu orang dengan keimanan baik, orang keimanan yang paling baik, keimanannya luar biasa, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani perjuangan Nabi ini, termasuk orang-orang pilihan sebenarnya. Itu pun dengan harta kaya ngono. Waqala, dan Nabi berkata, "Adzunukum sami'tum bi qudumi Abi Ubaidah wa anahu ja'a bi syai'in." Nabi itu setelah tersenyum tadi Nabi ngomong, "Nah, kayaknya kalian udah denger nih Abu Ubaidah datang dan pasti dia bawa sesuatu." Gitu, ya toh? Faqalu ajal ya Rasulullah. Ya benar Rasulullah. Qala fa abshiru wa amilu ma yasarukum. Ya wes, silahkan kalian ambil sesuai dengan yang mudah bagi kalian. Jadi para sahabat juga semangat untuk dapat harta. Ini sahabat loh ya. Fawallah. Tapi Nabi ketika mengatakan seperti ini, Nabi juga berpesan, fawallah mal faqra ahsya alaikum walakin ahsya alaikum antum satu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasu kama tanafasuha wa tulhikum kama alhaqum. Tapi ingat-ingat, bukan fakir, bukan kefakiran yang saya khawatirkan untuk kalian tuh enggak. Saya bukan khawatir kalian tuh fakir tuh enggak sebenarnya. Tapi saya khawatirkan pada kalian tuh ketika dunia dibentangkan untuk
untuk kalian. Ketika kekayaan sudah terbentang luas di depan mata, saya justru khawatir pada kalian. Karena apa? Orang-orang dulu, kaum-kaum sebelum kita, Yahudi, Nasrani, mereka juga seperti itu. Ketika dibentangkan dunia, justru malah itu titik kehancuran mereka. Fatanafasu fiha, mereka berlomba-lomba untuk mencari dunia. Yang saya khawatirkan kalian juga ikut seperti itu. Ketika dibentangkan dunia, kalian ikut berlomba-lomba untuk mencari dunia. Fa'alhakum kama alhakum, dan kalian lalai dari beribadah kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang Nabi berkata kepada sinten, para sahabat. Sahabat itu adalah orang yang keimanannya paling kuat. Apalagi kita sekarang, saudara. Ini orang-orang terbaik saja dikasih wanti-wanti. Saya itu enggak khawatir kalian itu miskin tuh enggak. Tapi yang saya khawatirkan itu justru ketika kekayaan itu terbentang luas di hadapan kalian. Seperti halnya orang-orang kaum-kaum terdahulu yang mereka hancur sebab hal itu. Karena ketika dunia dibentangkan, kalian berlomba-lomba mencari dunia, dan itu bisa melalaikan kalian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian lalai dari takatsur, berbanyak-banyakan harta, berlomba-lomba mencari harta sampai hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Itu istilahnya secara tabiatnya manusia itu seperti itu, pengen berbanyak-banyakan harta sampai mati. Makanya di sini judulnya babu ma yuhdharu min zahratid dunya, bab waspada terhadap gemerlapnya dunia. Karena ya dunia itu sampai disifati dengan zahrah. Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kehidupan dunia itu seperti zahrah. Zahrah itu apa? Mawar. Mawar itu kan bunganya itu indah, gitu, berwarna-warni, terus harum, kemudian itu indah, dipandang indah, menyenangkan, tapi sifatnya itu mudah layu. Itulah gambaran kehidupan dunia yang sebenarnya hakiki itu seperti halnya ya cuman mawar itu tadi, cuman sekejap tok, sebentar kita nikmati keindahannya, habis itu layu dan gugur. Makanya kehidupan dunia ini jika dibandingkan kehidupan akhirat itu nggak ada bandingannya. Dunia yang kita hidup 60 tahun sampai 70 tahun usia normal, usia rata-rata umat Nabi Muhammad SAW, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat panjang, itu nggak ada apa-apanya. Kita di alam barzah itu nggak tahu kita berapa tahun di alam barzah. Kalau orang awal dulu bisa ratusan tahun, ribuan tahun. Lah kalau bisa kita meninggal besok sampai hari kiamat itu kita nggak tahu berapa tahun. Itu baru di alam barzahnya. Belum ketika dibangkitkan nanti dengan segala macam peristiwa padang mahsyar itu 50.000 tahun. Khamsina alfasana. Jadi 50.000 tahun dengan segala macam peristiwanya itu. Belum lagi kalau sudah di akhirat, surga juga selama-lamanya, neraka juga selama-lamanya. Berarti kan kehidupan dunia itu cuma sekejap tok. Itu seperti itu. Makanya yang dikhawatirkan itu seperti itu. Zahrah, ketoknya indah, tapi sifatnya hanya sementara. Itu hakikinya dunia seperti itu. Nah, ini yang harus kita camkan betul, bahwasanya Nabi mengkhawatirkan kalau kita itu terlalaikan dari masalah dunia. Jadi kedudukannya, Nabi mengatakan bahwasanya kedudukan saya terhadap kalian itu seperti halnya ayah terhadap anak-anaknya. Cuman bedanya, kalau biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan sebagai orang tua mensikapi kepada anak itu pengennya gimana? Pengennya tuh anak tuh seneng gitu, bahagia, misalnya duit ditopopot, semua keinginannya dituruti. Tapi Nabi enggak. Meskipun Nabi posisinya sebagai bapak kepada anak, tapi untuk kasus ini Nabi tahu bagaimana hakikinya dunia ini. Makanya Nabi ngerem. Kalau kita sebagai bapak nang anak ini pengennya diujo, wis bondo, terus kamu yang penting anakku seneng gitu. Kalau Nabi enggak, diperingatkan, nak, para sahabatku semuanya jangan tertipu masalah dunia. Ini hati-hati ya. Itu karena Nabi tahu hakikinya dunia itu seperti apa. Ini yang harus kita pahami betul.
Kemudian hadis berikutnya, hadis 6426. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id hadatsana Laits ibnu Sa'd an Yazid bin Abi Habibin an Abi Khair an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman. Suatu saat Nabi keluar ala ahli Uhud salatahu ala mayyit. Nabi suatu saat jalan-jalan pas ke kuburannya para syuhada Uhud. Jadi di sekitar Gunung Uhud itu ada 70 sahabat yang meninggal di sana, dikuburkan di sana. Nabi ya suatu saat jalan-jalan ke sana dan Nabi mendoakan para syuhada Uhud. Suman sarafa ilal mimbar. Kemudian ketika balik di Masjid Nabawi, kemudian Nabi naik mimbar setelah mengunjungi para sahabat Uhud. Nabi sering seperti itu. Jadi mengunjungi orang yang sudah meninggal, mendoakan orang yang sudah meninggal tadi. Jadi tujuan kita ziarah kubur itu cuman ada dua tok. Mengingatkan kita kepada kematian, kemudian kita mendoakan kepada orang yang meninggal tadi supaya diringankan minimalnya, diringankan siksanya atau ditinggikan derajatnya. Ini tujuan fungsi kita ziarah kubur. Cuman itu tok, tidak ada manfaat yang lain, tidak ada ketika meskipun ini orang-orang soleh kemudian kita minta wasilah kepada orang soleh tersebut, nggak ada seperti itu. Nabi ketika ziarah kepada kuburannya para syuhada Uhud, ya Nabi mendoakan mereka, sholat di kuburan mereka seperti halnya sholat mayit. Faqala, kemudian Nabi berkhutbah. Inni faratukum wa ana syahidun alaikum. Nabi mengatakan, saya besok di hari kiamat akan mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum, dan saya akan menyaksikan kalian. Wa inni wallah la anzuru ila haudi al-an. Dan demi Allah saya sekarang diperlihatkan telagaku. Jadi telaganya Nabi itu sekarang sudah ada. Saat ini sudah ada. Surga juga sudah ada, neraka juga sudah ada, telaganya Nabi juga sudah ada. Dan Nabi melihat dengan penglihatan beliau, diperlihatkan oleh Allah, Nabi melihat telaganya Nabi. Wa inni qad utitu mafatihah khazainil ard au mafatihul ard. Dan Nabi mengatakan besok, jadi termasuk bentuk perhatian Nabi ya, termasuk bentuk perhatian Nabi kepada kaum muslimin. Jadi besok di hari kiamat itu Nabi duluin dulu di telaganya Nabi, dan kemudian setelah itu kaum muslimin berbondong-bondong untuk menuju telaganya Nabi, untuk minum dari air telaganya Nabi yang dalam setelah minum telaganya itu nggak akan haus selamanya. Nah, ini termasuk perhatian Nabi kepada kaum muslimin. Kemudian Nabi mengatakan, ini qad utitu mafatihu khazainil ard au mafatihul ard. Saya oleh Allah diberikan kunci kekayaan dunia. Jadi umat Islam, Nabi mengatakan secara gaib bahwasanya zaman Nabi belum begitu dibuka betul. Umat Islam besok akan menguasai kekayaan dunia. Dan ini benar terjadi ketika para Khalifah Ar-Rasyidin. Mereka menaklukkan, kan Arab itu posisinya sebuah komunitas yang terbelakang di antara dua imperial besar. Persia dan Romawi ini imperium besar yang ada di zaman Rasulullah SAW, dan Arab itu termasuk terbelakang. Nah, Nabi mengatakan seperti itu. Ini saya diberikan oleh Allah kunci kekuasaan bumi. Jadi besok umat Islam akan menaklukkan Romawi dan Persia. Betul-betul seperti itu. Sehingga zaman Khalifah Umar bin Khattab, Persia jatuh. Setelah itu Romawi sebagian itu juga jatuh ke tangan kaum muslimin. Sehingga kekayaan saat itu kaum muslimin sudah tersebar. Jadi Nabi mengatakan besok itu umat Islam akan jaya. Umat Islam akan menang dan menguasai kekayaan
dunia. Tapi Nabi mengatakan wa inni ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Yang tak khawatirkan itu bukan kok kalian setelah saya meninggal nanti jadi musyrik kembali, enggak. Tapi yang saya khawatirkan ketika besok betul-betul kekayaan dunia itu dibuka bagi kalian, kalian berlomba-lomba mencari dunia. Tanafus itu kan apa ya? Kalau istilah Arab tanafus itu pengen tampil sendiri, pengen ngijeni. Wong karepe ngono iki dadi wong ping sugih dhewe. Jadi berlomba-lomba itu seperti itu. Yang namanya berlomba-lomba itu saingan. Aku pengen renek sing nyanyi, pengen tampil sendiri. Itu namanya tanafus itu seperti itu. Berlomba-lomba dalam hal dunia. Kayak koncone duwe omah, aku pengen duwe omah sing luwih apik meneh. Kayak koncone duwe mobil, aku pengen duwe mobil sing luwih apik meneh. Aku wis pengen diakoni wong sing paling sugih sak jatiku wong misalnya. Pengen seperti itu namanya tanafus. Jadi bersaing seperti itu. Kancane duwe ngene, pengen ngumpuli lagi lah. Itu namanya tanafus seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dunia dibuka, ya wes, yang namanya kekuasaan dunia, dia orang kalau sudah punya harta, dia akan membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Yang seharusnya digunakan untuk akhirat, justru malah dia lalai dari hal yang utama tadi untuk berlomba-lomba masalah dunia. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jangan sampai, yang harus kita perhatikan betul. Makanya ojo dadi wong kagetan. Ojo gumunan. Ya seperti itu. Karena itu tadi kita kan sudah terjangkit dengan penyakit yang seperti ini, itu akan membinasakan kita. Kemudian hadis selanjutnya Imam Bukhari di dalam hadis 6427 beliau mengatakan, hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri qala, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna aktsaru ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardh. Yang paling saya khawatirkan untuk kalian yaitu ketika Allah mengeluarkan bagi kalian barokahnya bumi. Kan sahabat bingung. Saya khawatir, yang paling saya khawatirkan ketika Allah mengeluarkan bagi kalian barokahnya bumi. Kok barokah kok? Dikhawatirkan gimana? Kila wa ma barakatul ardh. Nabi, menurut sahabat nanya, bingung. Yang paling saya khawatirkan untuk kalian itu ketika besok Allah mengeluarkan untuk kalian barokahnya bumi. Kan bingung tuh kok. Ketika barokahnya bumi ini sudah terbuka, kok dikhawatirkan kenapa? Wakila wa ma barakatil ardi. Wahai Nabi, maksudnya barokahnya bumi ini gimana? Qala zahratud dunya. Gemerlapnya kehidupan dunia. Nah, ini pertanyaan menahi. Faqala lahu rajulun hal ya'ti al khair bisyarr. Jadi ini ada sahabat yang rada kritis. Ketika Nabi mengatakan yang paling saya khawatirkan untuk kalian itu ketika besok dibuka barokahnya bumi untuk kalian. Barokahnya bumi. Dan namanya barokah itu baik apa enggak? Baik. Nah ini kok apik? Kok dikhawatirkan? Makanya Nabi, sahabat Nabi, wahai Nabi, apakah kebaikan bisa mendatangkan keburukan? Kok jenengan khawatirkan? Cari barokah kok jenengan khawatir itu apa yang jenengan khawatirkan? Fasomata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dzananna annahu yunzalu alaihi summa ja'ala yamsahu an jabinihi. Kemudian setelah ditanya begitu, Nabi langsung diam. Dan kami para sahabat saat itu ngerti. Biasanya Nabi itu ketika diam itu ada wahyu yang sedang turun. Jadi Nabi kalau dapat wahyu itu langsung diam set. Jadi malaikat Jibril langsung ngasih bisikan-bisikan melalui ruhnya itu. Dan keadaannya itu sangat berat sampai-sampai Nabi itu berkeringat, keringatnya keluar bercucuran meskipun
musim dingin. Jadi ketika Nabi dapat wahyu itu langsung diam, kemudian keadaannya itu sangat berat sampai keringat bercucuran. Meskipun kondisi sangat dingin, itu keringat bisa bercucuran. Tsumma ja'ala yamsahu an jabini. Kemudian setelah itu Nabi setelah dapat wahyu tadi, Nabi ngusap pelipisnya. Mana tadi yang nanya? Faqala aina ana sa'il. Mana tadi yang nanya tadi? Nah, sahabat ya bingung. Ndi mau cinta kan mau ditong. Takon sampai Nabi keringetan. Qala ana saya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, la ya'ti khair illa bil khair. Kebaikan itu hanya mendatangkan kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan itu pasti mendatangkan kebaikan jika digunakan dengan cara yang benar dan dicari dengan cara yang benar. Jadi ada rambu-rambunya. Dunia ini baik. Hukum asalnya dunia itu adalah baik. Makanya di dalam Quran tuh Allah mensifati dunia dengan khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia terhadap khair, kebaikan itu sangat senang. Berarti kan dunia ini hukum asalnya baik. Jika bisa digunakan dengan baik dan dicari dengan cara baik dan digunakan dengan cara yang baik. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Makanya Nabi mengatakan layatil khair illa bil khair. Kebaikan hanya mendatangkan kebaikan jika digunakan dengan cara yang baik. Inna hadzal, tapi Nabi mengatakan hati-hati. Ternyata tidak semua orang bisa seperti itu. Banyak orang yang terpedaya. Inna hadzal mal khadiratun hulwah. Harta ini hijau dan manis. Jadi hijau itu enak dipandang dan dirasa itu manis. Harta seperti itu. Didelok penak itu nyawang rumah HP ini yo disawang yo penak meskipun bukan rumah kita, apalagi rumah kita sendiri. Kendaraan mewah juga disawang yo nyenengke tenan. Itu hakikatnya dunia seperti itu. Khadiratul khuwah. Wa inna kullama anbatat rabi yaqtulu khabaton au yulim ila akalatat khadirah. Akalat hatta idam tadat khadirataha istaqbalat asy-syams fa ajarat wa thalatat wa balat summa adat fa akalat. Jadi Nabi menggambarkan dunia ini hijau dan manis. Nabi menggambarkan ada dua jenis hewan. Jadi ketika wa inna kullama ambatat rabi, ketika suatu saat musim semi telah tiba, habis hujan datang gitu ya, habis kekeringan, hujan deras, itu biasanya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, you know betul. Ada tumbuh-tumbuhan yang suket-suket, yang hijau, yang enak. Bagi hewan itu termasuk makanan yang paling enak seperti itu. Hewan senengane ngoten niku hijau yang ditumbuhkan oleh musim semi. Nah, ada jenis hewan yang ketika ini tumbuh, wis dia makan nggak kira-kira, mangan ya namanya ini apa namanya termasuk makanan yang menyenangkan. Dia makan dengan rakus sehingga saking rakusnya itu nggak punya rim, sehingga ketika sudah mentok perutnya sakit yang menyebabkan dia mati atau hampir mati. Ini ada seperti itu. Dan dunia hakikatnya seperti itu. Jadi ketika ada tumbuh-tumbuhan yang menyenangkan itu wong mangan sampai saking enaknya itu sampai nggak punya rim, sehingga itu tadi dia perutnya kembung kemudian hampir mati atau bahkan mati. Ila akalatal khadirah. Yang selamat jenis hewan yang kedua yaitu akalatal khadirah. Khadirah itu jenis tumbuhan yang nomor 2. Ora koyo yang pertama tadi, yang ambatat robi tadi kan hijau tenan. Yang khadirah itu mungkin agak kering. Ya cara saiki ya koyo damen-damen ngono kuwi. Hewan ya doyan tapi ya secukupnya. Beda dengan dikasihkan rumput-rumputan ya jenengan apa namanya punya ingon-ingon sapi kan kayak gitu. Pakan di daman ya doyan tapi mangane sak cukupe. Tapi nek kayak suket wah rakus makanya. Itu tadi yang bisa selamat orang yang makan akalatul khadirah. Dia makan dengan
apa namanya, jenis dedaunan yang nggak begitu lezat tadi, dia makan secukupnya, dia makan, kemudian ketika apa namanya, idam tadat hasirataha istaqbal syam. Ketika sudah penuh dua lambungnya sudah penuh, dia ngerem. Dia berhenti makan, kemudian dia menghadap matahari dan dia istilahnya apa? Gayemi. Dia makan ya secukupnya, kemudian ketika sudah kenyang, dia berhenti makan, gayemi. Sampai kemudian dalam prosesnya itu kemudian apa namanya? Fasalatot wabalat. Buang air besar, buang air kecil. Kemudian dia buang kotoran. Setelah itu lambungnya sudah kosong lagi, mangan meneh. Itu sing selamat hewan yang kayak gitu. Beda dengan yang pertama tadi. Hewan yang pertama tadi saking senengnya dengan rumput-rumputan yang baru tumbuh tadi, diajar sampai lupa diri sampai dia sehingga dia mati di situ atau hampir mati. Yang kedua, dia makan dengan secukupnya. Meskipun ya pokoknya mangan, ketika sudah kenyang dia berhenti makan, madep matahari, gayemi, nelek, lambungnya sudah kosong lagi, makan lagi. Paham ya? Jadi hakikatnya dunia itu seperti itu. Yang bisa selamat itu orang-orang yang punya rem. Ketika dunia ini manis, kita bayangkan, kita dibuka ke harta untuk kita. Dunia dibentangkan di hadapan kita. Jelas boleh itu gampang banget misalnya. Wes, kita punya uang banyak. Biasa nih karena kita pengen ini, wis, wabeh dituruti karepe, wis pengen iki tuku, pengen iki tuku. Sehingga itu tadi, itu bisa membinasakan dia. Makanya yang bisa selamat yaitu tadi hewan jenis kedua tadi yang dia bisa tahu kapan waktunya berhenti. Ketika sudah lambungnya kosong dia makan lagi. Makanya di sini Nabi ngasih wanti-wanti. Wa inna hadzal mal hulwah. Harta ini manis. Man akhadha bi haqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unahu. Barang siapa yang bisa mengambil harta ini dengan haknya dan meletakkan di dalam haknya, maka harta itu tadi menjadi sebaik-baiknya penolong dia. Harta menjadi teman yang terbaik yang dia miliki untuk keselamatan dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, waman akhadahu bi ghairi haqqihi kana kalladzi ya'kulu wala yashba. Tapi yang tidak bisa meletakkan harta itu dengan haknya, maka dia seperti halnya orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Ini. Jadi kalau misalnya harta itu dibagi menjadi 4 berarti. Harta itu dibagi menjadi 4. Ada yang seperti halnya pertanyaan besok di akhirat hisab itu cuma masalah terkait masalah harta cuma ada 2 tok. Dapatnya dari mana? Digunakan untuk apa? Tapi itu besok hisabnya panjang. Karena kita akan ditanya dengan detail. Harta yang kita dapatkan itu dapatnya dari mana? Dengan cara hak, benar apa enggak? Terus penyalurannya untuk apa aja? Itu akan ditanya dengan detail. Dan pasti akan ditanya kita. Makanya kaidahnya silahkan jenengan beli apapun yang jenengan mau, tapi pastikan jenengan bisa menjawab ketika ditanya ini. Bondomu kuwi oleh kok ngendi? Besok terus oleh mbok go ngopo? Pastikan kamu bisa menjawab semua itu, maka kamu aman. You know what? Nah ini. Nah, harta itu menjadi 4. Ada yang itu tadi dicari dengan cara yang halal, dicari dengan cara yang benar, kemudian penyalurannya dengan cara yang benar. Ini yang benar ya seperti itu, yang menjadi sebaik-baiknya penolong seperti itu. Cara bisnisnya benar, dapatnya harta benar, kemudian penyalurannya juga sesuai dengan syariat. Entah itu memberikan nafkah keluarga, untuk bangun yang memang itu bermanfaat untuknya, bukan untuk foya-foya. Ya. Dia harta menjadi sebaik-baiknya penolong untuknya. Kemudian yang kedua, harta yang dicari dengan cara yang benar, boleh halal, usahanya halal, tapi cara pengeluarannya tidak benar. Untuk foya-foya lah, menghabiskan di luar kebutuhan,
untuk banyak menghambur-hamburkan waktu, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan umur dengan harta yang dia cari itu. Ini bahaya ini. Apalagi untuk maksiat. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Meskipun cara dapatnya benar, penyalurannya nggak benar, itu juga berbahaya untuk kita. Hisabnya akan panjang. Tunggu jam. Jam itu normalnya yo 1 juta, 2 juta itu masih bisa dianggap wajar karena sesuai dengan fungsinya. Oh, awet tenan misalnya, bisa banyak fitur-fitur di situ misalnya. Ya iso mbok telepon bareng misalnya. Tapi kalau jam regane 200 juta, 5 miliar, ntar gue ngopo, jam 5 miliar. Itu cuma buat sombong-sombongan tok. Mobilnya kayak gitu. Mobil ya sampai 100 juta, 200 juta, 500 juta masih oke lah. Masih secara fungsi juga masih bagus. Sampai mobil regane 8 miliar, 10 miliar. Tumpakane yo padha wae. Fungsine ya ora tidak lebih baik. Itu hisabnya akan panjang seperti itu. Makanya dicari dengan cara benar, penyalurannya juga benar. Kalau yang itu tadi penyalurannya tidak benar, itu akan berbahaya. Kemudian yang ketiga, dicari dengan cara yang haram, tapi penyalurannya benar misalnya. Boleh harta dengan cara riba, jadi bank titil misalnya. Terus bingung bangun masjid, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak bermanfaat. Karena Allah tidak menerima itu tadi. Tidak menerima yang dari yang buruk. Makanya kalau kita nyarinya yang haram-haram, penyalurannya meskipun benar itu tidak bermanfaat. Haji, biayanya mahal ratusan juta, tapi nyarinya dengan cara yang haram misalnya. Itu juga tidak bermanfaat meskipun keluar uang banyak. Apalagi yang keempat ini, nyarinya dengan cara yang haram, penyalurannya juga dengan cara yang haram. Terus golek duit dengan cara yang aneh-aneh misalnya, dengan cara bisnis ini, penipuan dan lain sebagainya. Penyalurannya juga, wes ketika iki golek duit stres, akhirnya ngilang nih stres yo nganggo duit misalnya. Mendem lah sing pakai obat-obatan terlarang lah, dan dia memuaskan syahwatnya dengan zina. Mungkin benar di sini ada kelezatan, tapi Allah mencabut kebahagiaan dari hatinya. Ini yang dimaksudkan alladzi ya'kulu wa la yashba. Orang yang makan enggak pernah kenyang itu seperti ini. Golek terus rasanya golek duit, kemudian dengan cara yang itu tadi, penyalurannya juga perasaan enggak ada puasnya, sehingga itu tadi tidak pernah bisa menghadirkan kebahagiaan di dalam hatinya. Meskipun dia merasakan kelezatan, misalnya orang berzina, orang dia minum minuman keras, dia menggunakan morfin, obat-obatan, dia mungkin bisa sesaat memuaskan syahwatnya. Tapi itu cuma sementara, tapi kebahagiaan tidak pernah hadir di dalam hatinya, sehingga dia seperti halnya orang yang makan nggak pernah kenyang. Ini yang bahaya seperti itu. Makanya kita berusaha yang pertama tadi, kita mencari dengan cara yang benar, dengan penyaluran yang benar untuk memberikan nafkah anak istri, kemudian membangun misalnya membangun masjid, infak kepada sedekah kepada anak yatim dan lain sebagainya. Orang-orang yang membutuhkan, sehingga harta yang ini bisa menjadi betul-betul maunah, hanimal maunah. Jadi benar-benar menjadi penolong dia yang paling utama, menjadi penolong terbaik untuk masalah dunia maupun akhirat. Ini yang yang terbaik seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Mahmud bin Yasar, hadatsana Gundar, hadatsana Syu'bah, sami'tu Aba Hamzah qala hadatsani Zahdam bin Mudarrib qala sami'tu Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, khairukum qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya kalian itu generasi sahabat. Ini yang manusia terbaik, yang Nabi mengatakan yang terbaik itu sahabat yang ketemu langsung dengan Nabi. Kemudian setelah itu para tabi'in,
yaitu murid-muridnya sahabatnya. Dia ketemu dengan sahabat, berguru dengan para sahabat. Kemudian yang terbaik berikutnya yaitu para tabi'in. Dia bertemu dengan para tabi'in tadi. Sehingga orang terbaik itu ya mereka ini. Kalau mau ngambil ilmu, mau cari beragama, yang ngikutilah agama mereka. Kalau kita misalnya Imam madhab itu ya, itu kalau tabi'in termasuk Imam Abu Hanifah itu termasuk tabi'in, beliau jumpa dengan sahabat. Imam Malik beliau termasuk tabi'in, pernah jumpa dengan tabi'in. Adapun setelah itu seperti halnya Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i misalnya. Setelah itu summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yustashhadun wa yakhunu wala yu'tamanu. Nah, habis itu manusia pada rusak semuanya, sehingga orientasi mereka dunia, sehingga mereka menjadi orang yang bersaksi tanpa dimintai persaksian, kemudian mereka berkhianat, tidak amanah dan lain sebagainya. Mereka semua orientasinya dunia. Makanya ini harus diwaspadai. Ketika manusia orientasinya dunia, maka dia menjadi kehilangan agamanya. Kita fitnah kekurangan harta dengan fitnah kebanyakan harta, ujian miskin dengan ujian kekayaan ini lebih berat dicoba dengan kaya. Ini harus kita waspadai. Banyak orang bisa lolos ketika diuji dengan kemiskinan. Dia meskipun miskin, dia terfitnah dunianya, tapi dia masih bisa ingat kepada Allah. Tapi ketika dia diuji dengan kekayaan, nah, ini sehingga dia lalai dan juga melupakan akhirat. Paham ya? Jadi kesimpulannya kita harus berhati-hati terhadap gemerlapnya kehidupan dunia, dan itu akan bisa membinasakan kita semuanya. Kita harus betul-betul ingat tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, dan hidup dunia ini adalah kehidupan yang fana. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.